Ya, teorema Pitagoras part 6-nya matematika SMP. Teori materinya adalah teorema Pitagoras. Nomor 1, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon. Jarak ujung bawah tanah terhadap pangkal pohon 3 meter. Berapa tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah? Itu yang mau dicari ya. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Ini segitiga siku ya. Jadi ini adalah tangga dan ini adalah pohon. Anggap saja gitu. Nah, ini tangganya 5 meter dan 3 meter ini jarak pangkalnya 3. Berarti tanya ini tinggi. Jadi tinggi itu pakai akar. Jangan lupa akarnya ya. Sisi miring 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat gitu. Jadi 25 kurangi dengan 9-nya diakarkan. Jadi sama dengan akar dari 16. Akar 16 adalah 4 meter. Paham sampai sini? Jawabannya adalah 4 meter. Oke. Selesai. Paham. Ini toh? Yes. Mau soal kayak gini atau pindah? Ya, nomor 2. Sebuah kapal berlayar ke arah barat. Barat itu berarti dia ke kiri ya. Ke kiri. Jadi ini barat. Dari titik awal di sini, dia bergerak ke barat. Jadi namanya barat. Atau ke kiri. Ya, barat. Sejauh 80 km. Jadi 80. Lalu kemudian ke utara. Utara itu dia ke atas ya, ke atas. Namanya utara. Oke. Nah, sejauh 60 km. Jadi ini tingginya 60. Ditanya adalah itulah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Berarti yang ditanya ini. Jarak kapal sekarang dari tempat semula. Berarti ini ditanya jarak atau sisi miring ya. Nah, berarti dicari sisi miringnya ini warna ungu. Berarti pakai Pitagoras. Sisi miring berarti dia ditambah ya. 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 3.600 tambah 6.400 ya. Berarti sama dengan akar dari itu 10.000 ya. Akar dari 10.000 adalah 100 km. Sampai di sini mengerti, bro? Mengerti. Iya. Mau soal kayak gini atau pindah? Soal ini. Ya, kita sudah punya nomor 4 ya. Soalnya adalah tiang bendera ditegakkan dengan menggunakan 3 utas tali yang sama panjang ya. Masing-masing tali diikatkan 3 meter di atas permukaan tanah. Begitu. Diikatkan 3 meter di atas permukaan tanah. Oke? Jadi OT adalah 3 meter. Tingginya ini 3 meter. Ya. Lalu dihubungkan ke pasak A, B, dan C. Jadi dihubungkan dari ini, dihubungkan ke A, ke B, dan ke C. Ini sama semua panjangnya ini. TA sama dengan TB sama dengan TC ya. Jadi kita tulis TA sama panjang dengan TB sama panjang dengan TC. Karena diketahui dari soal. Ini. Diketahui dari soal bahwa menggunakan 3 utas tali yang sama panjang ya. Gitu. Jadi panjang TA, TB, TC sama. Berarti sisi miringnya itu. Terus
dihubungkan ke pasak A, B, dan C berjarak 1,5 dari pangkal tiang. Jadi ini A ke sini itu 1,5. Semuanya 1,5 ya. Oke. 1,5 dan 1,5. Begitu. OC juga 1,5. Nah, yang diminta adalah itulah panjang tali bukan untuk memasang tiang bendera tersebut. Toh? Ya. Berarti yang dicari adalah sisi miring. Kalau kita carilah A dengan T, AT ya. Jadi kalau kita pisahkan gambarnya di sini, ini yang dicari adalah sisi miringnya. Toh? Kita ambil salah satu segitiga, ini adalah O, ini adalah A, dan ini PO. Nah, ini tadi dikatakan 3 meter, dan AO, ini AO 1,5. 1,5. Contohnya sisi miring atau AT. Mencari AT berarti sama dengan akar. Karena sisi miring dia ditambah ya, jadi 3 kuadrat ditambah 1,5. Sisi miring kuadrat. Begitu. Berarti sama dengan 9 ditambah 2,25 ya, 9 tambah 2,25. Karena 1,5 pangkat 2 adalah 2,25. Jadi sama dengan akar dari 11,25. Gitu. Akar 11,25. Akar 11,25 berarti sama dengan 3,35. Ya, dibulatkan 3,35 meter. Jadi ini 3,5 adalah AT, TC juga 3,5 dan TB juga 3,5. Nah, ditanya adalah betullah panjang tali yang dibutuhkan untuk memasang tiang bendera tersebut. Nah, jadi dikali 3 saja. 3,35 dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena panjang TA, TB dengan TC sama-sama 3,35. Kita kalikan hasilnya adalah 10,05 meter. Itulah panjang tali yang dibutuhkan untuk memasang tiang bendera tersebut. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Mau soal kayak gini atau pindah? Pindah. Oke. Ya, nomor 6. Teorema Pitagoras part 6 Matematika SMP. Sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke selatan. Kemudian 150 meter ke timur dan kemudian 200 km ke utara. Itulah jarak kapal istirahat dari tempat semula. Berarti langkah pertama itu kita harus ketahui bahwa arah mata angin dulu ya. Ke depan ini utara, ke belakang atau ke bawah adalah selatan, ke kanan ini namanya timur ya. Yang harus ditahu. Lalu ke kiri namanya barat ya. Nah, cukup 4 saja dulu. Oke, selesai sampai sini. Sekarang kita hapus. Kita lihat soalnya. Sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke selatan. Ya, ke selatan. Berarti dia selatan berarti ke bawah ya. Ini selatan ke bawah. Sejauh berapa? Ini namanya selatan ya. Sejauh 120. Ya, ini posisi awal. Lalu kemudian 150 ke timur. Timur tadi ke kanan ya. Dari sini lanjut ke kanan. Sejauh 150 km. Ini namanya timur ya. 150 km. Lanjut, kemudian 200 km ke utara. Utara berarti ke atas ya, 200. Berarti dia lebih tinggi dari 120. Anggaplah di sini. Namanya utara. Nah, yang ditanya adalah berapakah jarak kapal dari kapal sekarang dari tempat semula. Berarti ini ditanya ini. Yang warna hijau berapa situ ya jaraknya. Ini yang jadi pertanyaan atau dicari sisi miring. Nah, kita tinggal perbandingkan. Ini kan sejajar, kalau kita tarik garis fungsi ini juga sejajar ya. Jadi sini juga 150 km ya. Oke, dikatakan tadi sini bahwa dari
dan ke utara sejauh 200 ya, 200. Nah, di sini sudah ada 120. Oke. Sini sudah 120. Berarti dari siku-siku ini sini ke utara adalah sisanya ya. Jadi 200 dikurangi 120, ini kan 120. Berarti sini adalah 80. Gitu. Karena 80 tambah 120 itu sama dengan 200. Nah, taruhlah di sini adalah A dan ini adalah B. Ya, kita pisahkan segitiga BAU-nya. Jadi saya bisa pisahkan segitiga BAU. Ini ya. Saya pisah ke sini BAU. Oke. Ini adalah A tadi 80 dan ini 150 ya. Di sini adalah titik B. Yang ditanya adalah BU karena ditanya adalah sisi miring. BU sendiri sisi miringnya jadi BU atau jarak kapal dari sekarang ke tempat sekolah itu sisi miring atau BU. Akar dari kalau sisi miring dia ditambah ya jadi 80 pangkat 2 ditambah dengan 150 pangkat 2. 80 pangkat 2 adalah 6.400 tambah 150 pangkat 2 adalah 22.500 diakarkan. Jadi 6.400 tambah 22.000 adalah 289. 28900 ya akar. Jadi ini sama dengan 170 km. Betul tidak jawabanmu, bro? Betul jawabanmu atau tidak? Salah. Iya. Sampai sini mengerti? Mengerti. Oke. Saya hapus? Iya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7 ya. Pak Dani akan mengecat tembok bagian samping rumahnya seperti tampak pada gambar. Jadi ini yang diperhatikan ini. Bagian samping. Ini sampai sini. Itu semua yang mau dicat ya. Berarti biaya setiap meter kuadrat adalah 40.000 rupiah. Hitunglah biaya seluruhnya untuk mengecat tembok tersebut. Berarti untuk mencari biaya keseluruhan, berarti cari dulu luasnya. Luas keseluruhannya, mau dicari dulu luas keseluruhan. Luas total, baru dikali dengan 40.000. Begitu ya. Itulah biaya keseluruhan. Nah, berarti kita mau cari luas segitiga dan luas persegi panjang. Ya. Jadi kalau kita pisahkan dulu segitiganya. Taruhlah ini adalah A, B, dan ini titik C ya. Siku-siku di sini. Jadi saya pisahkan segitiganya dulu. Karena kita mau cari dulu tinggi segitiga. Begitu. Siku-siku di B, ini A, dan ini C. Gitu ya. Berarti 6 meter sisi miring, tingginya adalah 3,6 meter. Mau cari sisi alas atau AB. Mau cari AB ya. Berarti AB sama dengan akar sisi miring dikurangi sisi tinggi ya. Kalau bukan sisi miring dia dikurang. Tapi kalau sisi miring dicari berarti dia ditambah ya. Jadi 6 kuadrat dikurang 3,6 kuadrat. Berarti sama dengan 36 ya. 6 kuadrat 36 kurang 3,6 pangkat 2 adalah 12,96 ya. 3,6 pangkat 2 diakarkan. Jadi sama dengan 36 dikurang 12,96 itu hasilnya adalah 23,04. Oke. Nah, ditarik akarnya ini bisa ya. Berarti mencari panjang AB atau sisi alas segitiga. Akar 23,04 adalah 4,8 meter. 4,8 meter. Nah, selesai. Jadi ini AB-nya adalah 4,8. Nah, kalau dipasang pada gambar, berarti dari sini ke sini adalah 4,8.
Nah, karena ini sama panjang dengan, taruhlah di sini titik D ya. D, ini E, dan F. Panjang AB 4,8 itu sama dengan panjang BD ya, pasti sama 4,8 meter. Berarti kita bisa mencari luas segitiga sekarang. Kita akan mencari luas segitiga dulu ya. Karena luas segitiga ditambah luas persegi panjang. Sekarang mencari luas segitiga dulu. Atau mencari luas segitiga dari CAD. Gitu. AD keseluruhan adalah 4,8 tambah 4,8. Berarti ini alasnya adalah 9,6 meter. Alas segitiga. Ya, inilah alas. Terus tingginya tadi ini BC 3,6 meter. Nah, berarti luas segitiga ACD adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya tadi adalah 9,6. Dikali tingginya 3,6. Dibagi dengan 2. Nah, kita hitung seperti biasa. 9,6 kali 3,6 dibagi 2. Hasilnya adalah berapa itu? 17,28 ya. 17,28 meter kuadrat. Ini baru luas segitiga. Sekarang kita akan mencari luas persegi panjang ini. AFED. Ya, AFED. Saya bisa pisahkan gambarnya di bawah. Ini ada persegi panjang. Di sini lebarnya adalah 4 meter. Ya, ini lebar. Dan alasnya FE sama dengan AD, yaitu 9,6 ya. Sini 9,6. Oke. Jadi, luas persegi panjang. Dari sini, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 9,6 kali lebarnya 4 meter. 9,6 kali 4 sama dengan 38,4 ya. 38,4 meter kuadrat. Berarti luas keseluruhan ini ya, luas total adalah luas segitiga tadi 17, berapa tuh? 17,28 ya, jadi luas total. Sama dengan 17,28 ditambah dengan 38,4 ya. Jadi sama dengan 17,8 tambah 38,4 sama dengan 55,68 ya. Jadi luas totalnya adalah 55,68 meter kuadrat. Itulah luas total. Nah, sedangkan yang dicari adalah berapakah biaya keseluruhan. Berarti luas total tadi 55,68 meter kuadrat dikali dengan 40.000. Begitu toh? Jadi sama dengan 227.200 rupiah. Itulah biaya keseluruhan untuk mengecat sisi tembok bagian samping rumahnya Pak Dani. Jadi 2.227.200 rupiah. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oh. Saya bisa hapus? Bisa dihapus? Dikatakan bahwa dua pesawat terbang melintas di atas sebuah kapal, ya.
sebuah radar ini namanya radar ya, ini radar berada 9 kilometer dari kapal penangkap, posisi kedua kapal dari kapal. Nah ini namanya kapal ya, jadi anggaplah kita tarik garis lurus. Jadi dari radar ke kapal ini garis lurus, siku-siku, ini katanya jaraknya adalah 9 km ya. Di sini adalah 9. Nah, itu menangkap posisi kedua kapal itu pada jarak 10 km dan 12. Otomatis yang pendek ini dari sini ke sini itu adalah 10 km dan yang panjang ini adalah yang biasa 12 km. Kita hitunglah perbedaan tinggi kedua pesawat tersebut. Perbedaan ketinggian berarti ini berapa jarak dari sini ke sini. Taruhlah ini adalah titik A, B, C, dan D. Berarti dicari adalah panjang C ke D ini. Selisihnya toh. Cari adalah panjang C ke D. Panjang C ke D berarti itu adalah panjang BD dikurangi dengan panjang BC ya. Jadi kita harus dulu cari panjang BD dan mencari panjang BC. BD berarti perhatikan segitiga ACB untuk mencari panjang BD. Ini A, D, dan B. AD tadi 12 ya, AD 12. Terus AB adalah 9. Dicari BD. BD adalah tinggi, bukan sisi miring. Otomatis dia dikurang untuk mencari BD. Jadi akar 12 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. Ya. Sama dengan 12 kuadrat adalah 144. Dikurangi dengan akar 9 kuadrat adalah 81. Jadi BD adalah 63. Oke. Akar 63 itu kita cari pakai kalkulator 7,94 ya pembulatan. 7,94 meter. Itulah panjang BD. Nah, sekarang kita akan mencari panjang dari BC. Berarti perhatikan segitiga ABC ya. Sini. Perhatikan segitiga ABC. B siku-siku, A dan C. AC tadi diketahui adalah 10. Sisi miring. AB tetap 9. Berarti BC sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat ya. 10 kuadrat adalah 100 kurang 9 kuadrat 81 ya. 10 kuadrat kurang 9 kuadrat. Jadi akar 19. Akar 19 berarti sama dengan kalau pakai kalkulator itu 4,36. 4,36 meter. Nah, itu dia ya. Nah, yang mau dicari adalah CD. CD berarti BD dikurang BC ya. CD. CD berarti BD dikurangi dengan BC. Sudah ada ya? 7,94 itu adalah BD. Dikurangi BC tadi 4,36 meter. Jadi 7,94 kurang 4,36 sama dengan 3,58 meter. Jadi jarak ketinggian kedua kapal adalah 3,58 meter. Pembulatan 2 angka desimal. Sampai sini bisa dimengerti? Halo? Bisa, Kak. Mau soal kayak gini atau pindah? Pindah. Tadi salah itu. Apa? Hah? Angka-angkanya apa? Salah penulisan angkanya. Oh, tapi caranya sama. Iya. Oke. Yang nomor 9, pohon yang baru ditanam ditegakkan dengan menggunakan 2 kawat yang diikatkan pada
batang pohon 1,2 meter di atas permukaan tanah. Berarti ini tinggi. Ya, ini 1,2. Ini siku-siku. Taruhlah ini dan ini. Ya, sini taruhlah A, B, C, dan D. Lalu dia bilang, kemudian diikat kepada pasak berjarak 0,8 dan 0,9 dari pangkal pohon. Pangkal pohon ini berarti di sini bisa 0,8 yang agak pendek ya. Dari jarak BD adalah 0,8 dan jarak AD adalah 0,9. Ya. Ditanya hitunglah panjang kawat untuk menegakkan pohon tersebut. Berarti ditanya adalah AC, sisi miring, ditambah dengan BC, sisi miring juga ya. Gitu. Otomatis bisa cari AC dan BC dulu. AC kita cari akar dari, kalau kita perhatikan AC ini, AC sisi miring ya, berarti AD kuadrat ditambah DC kuadrat, berarti 0,9 pangkat 2 ditambah dengan berapa? 1,2 pangkat 2. Ya, seperti itu ya. 0,9 pangkat 2 berapa? Bro? 0,9 itu 0,81. Betul. 0,81 ditambah 1,4, Pak. Tambah 1,44. Sama dengan berapa? 2,25. Ya, betul sekali. 2,25. Berarti itu sama dengan 1,5 ya. Oke? Iya. Oke. Jadi ini AC-nya adalah 1,5. Nah, sekarang cari BC. Sisi miring juga ya. Berarti akar dari 1,2 pangkat 2 tambah dengan 0,8 pangkat 2. Ya. Berarti 1,44 ditambah 0,64 ya. 0,8. 0,64 diakarkan. Jadi sama dengan berapa itu, Bro? Akar dari 2,08. 2,08. Diakarkan dapat berapa? Dapatnya 1,44. Toh? Ya. 1,44 meter. Nah, sudah ditambah 1,5 tambah 1,44. Berapa hasilnya itu? 2,94. Mengerti sampai sini? Mengerti, Kak? Iya. Soal nomor 10 saya sudah foto, silakan. Mau dibahas dulu. Ah? Bahas? Mau dibahas dulu. Oke.
Hapus Windy. Nomor 10 ya, pembahasan soal. Jalan sejauh 0,8 meter ini, 0,8 meter. Dengan arah mendatar ya, naik dengan sudut kemiringan 30 derajat, ini 30 derajat, maka di sini pasti 60 derajat. Ditanya adalah itulah panjang jalan, berarti ditanya ini sisi miringnya yang ditanya. Jadi ingat kita buat perbandingannya dulu. Perbandingannya ya. Nah, sini 60 derajat sama, dan sini adalah 30 derajat. Perbandingannya ini siku-siku. Kalau perbandingannya ialah di depan 60 derajat ini adalah akar 3 perbandingannya. Karena yang ditanya adalah sisi miring, berarti perbandingannya sini 2 ya. Jadi kita perbandingkan saja. Yang ditanya adalah sisi miring ya. Taruhlah dia adalah nilai X sisi miring. Perbandingan ini 2. Itu kan miring dengan miring. Perbandingannya 2. Sama dengan yang diketahui itu 0,8 ya. Ini mendatar. Mendatar 0,8. Berarti mendatar juga perbandingannya. Akar 3. Nah, jadi kita bisa tulis kembali X per 2. Sama dengan, enggak, begini. Yes. Dikali silang ya, dikali silang. X dikali akar 3 adalah akar 3X. Sama dengan 2 dikali 0,8 adalah 1,6. Oke. Jadi X saja sama dengan 1,6 dibagi dengan akar 3. Nah, di kalkulator lah dia ya. 1,6 bagi akar 3. Pakai kalkulator. Jadi ingat perbandingannya kalau 30 derajat, 60 derajat itu ya. Di depan 60 derajat adalah akar 3 dan di depan 30 derajat adalah 1. Di depan sisi miring itu 2. Jadi 1,6 dibagi dengan akar 3. Jawabannya adalah 0,92. 9237. Jadi kita buatkan saja 0,92 meter. Jadi panjang jalan tersebut adalah yang ini 0,92 meter. Mengerti sampai sini, Bro? Halo? Mau soal kayak gini atau pindah? Soal kayak gini. Oke. Kita ganti angkanya ya. Nah, ini soalnya adalah seorang anak. Jadi anaknya di sini ya. Taruhlah sini anak, dia titik A. Ya. Titik A. Berada pada jarak 32 km. Berarti sini anggaplah ini adalah dari sini ke sini dan ini tingginya ya. Jadi taruhlah sini titik B. Jadi AB di sini adalah 32 meter ya. Lalu dikatakan melihat puncak gedung dan pesawat yang sedang terbang di atas gedung itu. Jadi ini ada pesawat, ini ada gedung. Dia melihat ke puncak gedung. Taruhlah ini adalah titik C. Dan dia juga dari A, dia melihat pesawat, taruhlah titik D. Ya. Dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat. Jadi ini di sini 30 derajat sudutnya ya. Jadi kita pisahkan segitiga yang kecil dulu. Di sini adalah A. Sini adalah 30 derajat ya. Sini B dan di sini adalah C. Itu. Sini 32. Dan dia juga melihat ke D itu dengan sudut 45 derajat. Arti dari sini ke sini itu adalah 45 derajat ya. Nah,
Jadi kita bisa pisahkan juga di sini. Yang segitiga besar ya. Sini adalah, aduh kenapa dicoret? A, B, dan D. Sudutnya adalah 45 derajat. Nah, begitu toh. Dipisahkan. Ting. Sini sama 32 meter. Nah, yang dicari adalah berapakah tinggi pesawat dari gedung. Berarti ini mencari tinggi pesawat dari gedung. Taruhlah ini CD. Ya, mencari CD. CD itu sama rumus yang tadi. Berarti tinggi dari tanah ke pesawat BD dikurangi dengan tinggi dari tanah ke puncak gedung BC. Ya. Jadi mencari selisih tingginya itu BD kurang BC. Kita bisa cari BD dulu. Ini BD. Ingat perbandingannya, kita buat lagi perbandingan kecil-kecil di sini. Ya. Di sini adalah B. Nanti saja. Sini B. Sini A. Sini B. Perbandingannya ya. Kalau 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat itu. Berarti sama sudutnya ya. Berarti kalau sini 32, di depan 45 32, berarti di depan 45 32. Ya, jadi BD juga adalah 32. Jadi sini BD adalah 32 meter. Tinggal dikurangi BC, mencari BC. Kita buat perbandingannya juga BC. Ya, siku-siku di sini ini adalah titik A, B, dan C. Kalau lihat di sini adalah 30 derajat. Ya, 30 derajat. Maka di depan perbandingannya adalah 1. Kalau di sini 30 derajat pasti 60 derajat ya, karena jumlahnya harus 180 derajat. Di depan 60 derajat sini adalah perbandingannya adalah akar 3. Maka dicarilah perbandingan dua segitiga ini. Yang dicari adalah BC ya. Cari BC, berarti BC perbandingannya adalah 1 ya. 1 ya. Tingginya itu 1. Sama-sama tinggi. Sama dengan yang diketahui adalah 32 sisi alas. Ini. Ya, 32 ya sisi alas. Maka perbandingannya ada alas, yaitu akar 3. Akar 3 sini. Begitu. BC bagi 1 adalah BC. Sama dengan 32 dibagi akar 3 itu adalah 18,48. Ini 32 bagi akar 3 itu 18,48 meter. Oke. Selesai. Itulah BC. 18,48 meter. Nah, dikurangi BC. BC adalah ini 18,48, jadi 32 dikurangi dengan 18,48. 18,48. Nah, 32 kurang 18,48 adalah berapa tuh? 13,52 meter. Jadi itulah tinggi pesawat dari gedung ya. 52 meter. Nah, sampai di sini bisa dimengerti, Bro? Halo? Bisa. Iya. Cukup dulu atau bagaimana? Cukup. Hapus ini? Iya. Iya.